Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adina Damayanti, NRP 5214-100-154. Dan saya Surya Firda, NRP 5214-100-138. Di sini kami akan membuat aplikasi peer-to-peer yang bernama Willchat. Nah, Willchat merupakan aplikasi berbasis Android yang menerapkan konsep Wi-Fi Direct. Wi-Fi Direct adalah standar yang memungkinkan perangkat Wi-Fi untuk berhubungan antar satu sama lain tanpa terkoneksi dengan jaringan internet atau hotspot. Kemudian, sumber yang kami gunakan untuk membuat aplikasi tersebut yaitu yang pertama, yakni dari aplikasi DirectChat. Aplikasi ini kami ambil dari GitHub, berikut referensinya. Dan aplikasi ini memiliki fitur untuk chatting antar device. Kemudian untuk sumber source code yang kedua, kami mengambil dari aplikasi Wonder.com. Aplikasi Wonder.com ini merupakan aplikasi untuk file transfer. Berikut adalah screenshot untuk gambar aplikasi Wonder.com. Aplikasi ini kami ambil dari GitHub. Berikut link sumbernya. Kemudian fitur utama dan fitur tambahan aplikasi kami, yaitu yang pertama, mensupport pengiriman langsung chatting. Kemudian yang kedua, mengirim file dokumen, mengirim file gambar, file video, file pesan suara maupun pesan gambar. Fitur-fitur yang kami dapatkan ini berasal dari kedua sumber yang tadi. Selanjutnya fitur tambahan. Fitur tambahan dari aplikasi kami terdapat 3 macam, yaitu yang pertama splash screen. Splash screen ini adalah splash screen ini adalah fitur saat awal membuka aplikasi. Kemudian yang kedua yaitu layout chatroom. Layout chatroom kami perbaiki sehingga terdapat jam pada saat mengirim dan menerima pesan. Kemudian saat menyimpan file dari aplikasi Willchat, terdapat direktori khusus pada file Explorer Android, yaitu yang bernama folder Willchat. Nah, kelebihan aplikasi kami yaitu memiliki tampilan yang user friendly daripada sebelumnya, karena layout pada chatroom sudah kami perbaiki kemudian terdapat waktu pengiriman saat user mengirim pesan atau file. Kemudian yang ketiga, file dapat mudah disimpan dalam direktori Willchat. Nah, berikut adalah desain GUI dari aplikasi Willchat. Nah, ini adalah splash screen pada saat membuka aplikasi. Kemudian gambar yang kedua adalah button power. Jika button power ini diklik, maka akan nge-link ke setting Wi-Fi Direct. Pada setting Wi-Fi Direct tersebut akan mencari device yang terkoneksi dengan Wi-Fi Direct. Jika device sudah terkoneksi, maka button tersebut akan berubah menjadi warna hijau. Ini membuktikan bahwa device sudah dapat terkoneksi dan dapat melakukan chatting secara langsung. Setelah terdapat button hijau, maka klik centang untuk menuju chatroom.
Kemudian pada gambar kedua, yaitu desain tentang layout chatroom. Pada layout ini, kami telah memperbaiki source code pada sumber, yaitu ketika saya mengirimkan pesan, maka muncul chat pada warna hitam ini. Kemudian ketika device lain mengirim pesan atau file ke smartphone saya, maka akan muncul warna lain dan di sebelah arrow kanan. Selanjutnya, yaitu pada saat gambar diklik, maka akan muncul button save. Pada aplikasi sebelumnya tidak terdapat button save ini. Kemudian kami menambahkan button save untuk memudahkan penyimpanan. Penyimpanan yang kami buat yaitu tersimpan dalam direktori Wheelchair. Nah, gambar yang kedua begitu juga untuk save file pada aplikasi Wheelchair ini, bisa mendownload file. Aplikasi Wheelchair juga memiliki fitur notifikasi jika menerima file atau pesan dari device peer-to-peer. Berikut adalah notifikasi. Kemudian akan dijelaskan teman saya mengenai layout, mengenai algoritma, dan source code dari aplikasi kami. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang detail tutorial pembuatan aplikasi ini. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, setup permission. Setup permission ini kita lakukan di Android Manifest. Nah, berikut adalah permission yang akan membuat WiFi P2P bisa berjalan tanpa koneksi internet, tapi memakai Java Socket yang perlu internet permission, sehingga di sini ada permission internet. Lalu akses WiFi state, change WiFi state. Selanjutnya ada write external storage karena kita akan membuat filenya dapat tersimpan di kartu memori, dan record audio karena pada aplikasi kita ini kita dapat merekam suara untuk dikirim. Dan ini juga ada kamera karena aplikasi ini dapat mengambil foto dari kamera dan juga video. Selanjutnya kita menuju ke kelas WiFi Direct Broadcast Receiver. Di kelas ini kita akan mencari peer, yaitu device lain yang juga mendukung WiFi Direct, dan menyimpannya dalam list. Nah, metode ini berfungsi untuk mencek apakah WiFi peer-to-peer sudah dinyalakan atau belum. Pertama, ini dicek apakah WiFi peer-to-peer supported di device tersebut. Selanjutnya, metode ini berfungsi untuk mendeteksi apabila peer atau device yang sudah ditemukan itu terputus atau tidak, dan ini berfungsi untuk memeriksa apakah status WiFi berubah. Selanjutnya ini untuk memeriksa apakah konektivitasnya telah berubah. Apabila WiFi peer-to-peer-nya sudah connect antar device, maka akan dibuat thread server yang akan menerima koneksi yang datang, dan juga membuat thread client yang terhubung dengan group owner, yaitu server. Lalu di-assign apakah device itu owner atau client. Apabila user mengklik tombol centang, maka akan memanggil metode activate go to chat. Metode ini akan
manggil kelas main activity. Selanjutnya di kelas main activity, nah pertama-tama akan diinisiasi channel, intent filter, dan broadcast receiver, button yang akan mendeteksi apakah wifi dari device kita on atau tidak. Apabila off maka dan kita mengklik button tersebut, maka akan mengarahkan kita pada setting wifi pada device. Selanjutnya button centang akan mengarahkan kita ke activity selanjutnya, yaitu activity chatting. Dan selain itu di bawah juga kita diminta untuk menetapkan nama kita yang kita gunakan ketika chatting. Nah, apabila kita sudah terkoneksi dengan device lain, button yang semula mengarahkan kita ke setting berubah menjadi button yang membuat kita disconnect dari device yang terkoneksi dengan kita. Lalu ini method on resume yang berfungsi apabila kita mengklik tombol home. Nah, ini adalah method init. Nah, di sini diinisiasi wifi peer-to-peer manager dan channel yang dibuat. Selanjutnya ditambahkan intent filter untuk mendeteksi perubahan status peer-to-peer, status dari device yang terkoneksi dengan kita, dan status koneksi wifi peer-to-peer, dan perubahan action dari device. Nah, di sini akan mendeteksi yang sebelumnya pada wifi dari broadcast receiver, apakah kita group owner atau tidak. Jika group owner sama dengan value yang diassign di wifi direct broadcast receiver, maka server akan diinisiasi yang mengarah pada kelas server init. Di sini sebagai server atau group owner, kode-kode ini akan membuka soket dan mengumpulkan IP dari klien yang terkoneksi dengan device yang berfungsi sebagai server, sehingga device-device yang terkoneksi dengan server ini memiliki IP yang sama dengan server. Nah, sedangkan apabila device kita berfungsi sebagai klien, maka kelas klien yang diinisiasi dan akan mengarah ke kelas client init. Kelas ini juga akan membuat soket yang akan terkoneksi dengan soket dari server dan menyamakan server portnya dengan device yang berfungsi sebagai server, yaitu port 444, dan juga IP address yang sama dengan server, sehingga device-device yang terhubung berada dalam satu jaringan. Apabila kita sudah menentukan nama yang akan kita gunakan sebagai nama chat, lalu kita mengklik tombol centang, maka ini akan mengarahkan kita ke kelas chat activity. Nah, ini adalah metode disconnect. Apabila kita mengklik tombol disconnect, maka wifi peer-to-peer manager akan meremove kita dari grup yang terhubung antar soket dan menghapus kita dari channel yang sebelumnya sudah dibuat. Sementara ini adalah metode go to setting yang akan mengarahkan kita ke setting wifi dari device Android kita. Selanjutnya yaitu ke aktivitas chat. Seperti sebelumnya, di sini juga diinisiasi untuk wifi peer-to-peer manager dan juga terkoneksi dengan wifi direct broadcast receiver, serta intent filter yang akan mendeteksi perubahan status-status dari wifi peer-to-peer dari device kita. Nah, di aktivitas ini kita dapat melakukan chatting dengan device-device yang sudah terkoneksi dengan server tanpa memerlukan koneksi internet, karena semua device berada dalam satu jaringan. Nah, metode on resume ini akan membuat kita tetap terkoneksi meskipun
kita keluar dari aplikasi, namun keluarnya melalui tombol home. Nah, sedangkan apabila kita keluar dari aplikasi, maka server akan diputus koneksinya. Nah, metode ini akan membuat kita dapat mentransfer file antar device. Di sini akan dideteksi apakah yang kita kirim itu image, foto, audio, video, file, atau gambar drawing. Masing-masing akan mengarahkan kita ke metode send message. Nah, di metode send message ini masing-masing terdapat kode yang akan mengkonvert file-file tersebut menjadi byte untuk ditransfer ke device-device lainnya, mulai dari file image, audio, video, file, dan gambar. Nah, apabila kita adalah group owner atau server, maka akan diarahkan ke kelas send message server. Kelas ini berfungsi untuk mengirim data atau file yang kita kirim, apapun jenisnya, ke output stream. Nah, metode ini adalah metode yang akan mengirim pesan kita ke klien. Di sini kita akan mendapatkan daftar klien kita, dan untuk semua klien kita akan memeriksa apakah alamat pengirim itu ada atau tidak, lalu akan didapatkan host address-nya, yaitu alamat dari pengirim file. Nah, di sini output stream akan mengirim file yang kita pilih ke semua device yang terkoneksi dengan kita. Selanjutnya soketnya ditutup. Lalu selanjutnya apabila pengirimnya adakan ke kelas send message client, di sini digunakan kelas async task, yaitu kelas yang akan membantu kita untuk mengelola thread UI. Kita menuju ke kelas send message client. Nah, di sini sama seperti kelas send message server, kelas ini juga berfungsi untuk mengirim data yang kita pilih ke output stream. Untuk selanjutnya, metode-metode ini berfungsi untuk mengelola aktivitas chatting sehingga dapat memunculkan pilihan-pilihan yang berfungsi untuk mengirimkan file-file kita ke device lain. Nah, di sini adalah metode-metode yang berfungsi untuk mendownload file. Apabila jenis filenya image, maka metode ini akan dieksekusi. Seperti sebelumnya, metode ini berfungsi untuk merubah file yang kita pilih menjadi byte sebelum dikirim, lalu di device tujuan, maka byte tersebut akan dikonversi lagi menjadi file semula. Dan ini adalah untuk jenis file. Nah, untuk jenis file berbeda dengan save image, karena di image akan di save, sedangkan di sini sistemnya yaitu filenya di copy dari device pengirim ke device tujuan. Di sini kita juga memberi fitur delete message untuk menghapus message yang telah dikirim. Lalu kita juga menyediakan fitur copy text dan share media untuk membagikan chat yang telah dikirim ke berbagai media lain. Nah, sedangkan untuk penerimaan pesan yang dikirim akan diatur dengan kelas receive message client dan receive message server. Untuk kelas receive message client berfungsi untuk menyiapkan data untuk dikirim ke output stream, sedangkan kelas receive message server
Sedangkan kelas receive message server berfungsi untuk menyiapkan input stream untuk klien agar dapat menerima file dari server. Nah, untuk kelas adapter ini terdapat dua kelas, yaitu chat adapter dan file list adapter. Berfungsi untuk mendeteksi perilaku user pada aktivitas chat. Sedangkan untuk file list adapter berfungsi untuk mendeteksi aktivitas user ketika memilih file. Selanjutnya, custom view ini untuk membuat view dari drawing. Ini entitas, ada image, item, media file, dan message yang berfungsi untuk menentukan di mana kita akan menyimpan file-file yang kita terima. Selanjutnya, untuk file utilities, kelas ini yang akan mengconvert image baik dari image ke byte maupun sebaliknya, dan ini metode untuk mengcopy file yang kita pilih untuk dikirim ke tujuan. Metode ini untuk merefresh media library kita sehingga file-file baru yang kita terima maupun kita kirim dapat secara real time diperbarui. Selanjutnya, kelas ini hanya berfungsi untuk menyembunyikan button yang berada di beberapa aktivitas di aplikasi ini, dan ini aktivitas chat, aktivitas menggambar, aktivitas untuk memilih file dari direktori kita. Kelas message service akan bekerja ketika aktivitas perpesanan dimulai. Ini aktivitas untuk mengatur agar video, baik video yang kita kirim maupun yang kita terima, dapat di-play. Ini aktivitas untuk merekam file audio. Kelas ini mengatur audio yang akan kita kirim maupun audio yang kita terima. Ini kelas untuk splash screen. Sedangkan kelas view image activity ini akan membuat kita dapat melihat image baik yang kita kirimkan kepada device lain maupun yang kita terima dari device lain. Lalu ini web view, apabila dalam konten chat yang kita kirim ke device lain terdapat link yang menuju ke suatu alamat web. Saya akan menjelaskan tentang algoritma yang kami gunakan. Berikut adalah skema penjelasan dari algoritma yang kami gunakan. Nah, di sini yang pertama yaitu di sisi server. Server akan membuat thread yang berfungsi untuk membuka soket, di mana soket adalah berfungsi untuk komunikasi antar device yang nantinya akan terkoneksi satu sama lain. Lalu juga menunggu untuk adanya koneksi terhadap soket tersebut. Apabila koneksi sudah terbentuk, transfer file akan dilakukan dari klien ketika connection telah stabil. Itu merupakan fungsi dari server service. Sedangkan yang kedua yaitu server broadcast receiver. Server broadcast receiver ini berfungsi untuk mendeteksi apakah terdapat event yang berhubungan dengan Wi-Fi direct, seperti menemukan device baru atau peers, atau menghubungkan maupun mendisconnect dari peer yang ada. Server service dan server broadcast tersebut merupakan bagian dari aktivitas server. Selanjutnya yang kedua yaitu aktivitas klien. Di sini client service juga akan membuat thread yang bekerja untuk membuka soket TCP untuk terkoneksi dengan device yang diinginkan dan mentransfer file-file yang mereka inginkan. Selanjutnya, client broadcast receiver berfungsi untuk mendeteksi event terhadap Wi-Fi direct, seperti menemukan device baru, terhubung terhadap device tersebut maupun disconnect dari device tersebut.
client service dan client broadcast receiver merupakan bagian dari aktivitas klien. Baik server maupun klien terhubung dalam aktivitas file browser yang menggabungkan baik sisi server dan klien untuk mendefinisikan direktori untuk mendownload file. Maksudnya mendownload di sini adalah mentransfer file satu sama lain atau memilih file untuk dikirimkan. Seperti yang sudah kita ketahui tadi di kodenya, untuk soketnya kita telah menetapkan port yaitu 444 dan telah menyamakan IP address bagi server dan klien. Dengan demikian, file transfer maupun chatting dapat dilakukan oleh kedua device yang sudah terhubung ini. Kemudian, yang terakhir kami akan mendemokan aplikasi widget kami. Yang pertama, buka aplikasi widget, maka akan muncul splash screen seperti berikut. Kemudian akan muncul tombol button power. Jika diklik, maka akan ngelink ke setting WiFi direct. Maka pilih WiFi direct. Kemudian cari koneksi pada device yang mengkoneksikan dengan WiFi direct. Kemudian invite, tunggu hingga koneksi tersambung. Nah, setelah tersambung, kemudian back hingga menuju aplikasi widget tadi. Ketika sudah tersambung, maka tombol button akan berwarna hijau. Kemudian klik centang, maka akan muncul chatroom, dan ini kami mulai melakukan chatting. Oke, kemudian kami akan mencoba kirim file berupa gambar. Pilih gambar yang ingin dikirim. Nah, pengiriman berhasil. Kemudian bisa di-save. Nah, saat save, maka bisa menyimpan pada direktori widget. Kemudian selanjutnya kami akan mendemokan tentang pengiriman video. Pilih send video, kemudian ambil gambar video. Jika perekaman sudah selesai, maka klik OK. Nah, dan kirim. Maka device lain akan mengirim video yang kita buat. Pada device tersebut kita dapat mengapply secara langsung. Oke, selanjutnya pada row pesan juga terdapat pilihan untuk delete chat atau copy chat. Nah, selain itu fitur-fitur juga terdapat send audio dan send pesan gambar. Berikut kami akan mencoba mengirimkan file. File dikirim. Nah, setelah berhasil mengirim, maka file bisa di-download melalui device lain. Kemudian, jika selesai menggunakan aplikasi ini, maka klik tombol back, kemudian yes, pada device yang lain juga demikian. Maka kemudian klik tombol power hijau. Maka secara otomatis aplikasi ini akan
ditutup. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.